Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1 yang Bapak cintakan Allah. Ketemu lagi dengan Bapak Faik di pelajaran Pendidikan Agama Islam di hari Senin ini. Dan insya Allah kita akan kembali lagi melanjutkan kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, terakhir kita sudah sampai ke kisah di mana Nabi Nuh alaihi salam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk membuat sebuah perahu yang besar, karena Allah telah mengabarkan akan ada azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau mendengar perintah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau mendengar dakwah yang Nabi Nuh alaihissalam telah sampaikan. Dan kali ini orang-orang tersebut menertawakan dan menganggap Nabi Nuh sudah gila karena menganggap membuat perahu yang besar di tengah-tengah daratan yang tidak ada sungai. Mereka semua tidak tahu bahwa akan ada azab yang akan menimpa mereka. Dan setelah itu terjadilah akhirnya yang telah dikabarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu datangnya azab, ya, azab yang terbesar di dalam sejarah manusia. Ya, azab yang ditimpakan kepada suatu kaum itu yang paling besar pertama diberikan kepada kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah balik buminya, ya, Allah balik buminya dan Allah timpakan kepada kaum itu adalah azab yang paling besar. Dan yang kedua yang paling besar adalah azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di mana Allah jadikan bumi ini semuanya menjadi air. Ya, Allah jadikan semua bumi ini menjadi air. Dan menyiapkan kaum Nabi Nuh seluruhnya. Bayangkan teman-teman semua ya. Tidak ada daratan pada waktu itu ya. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun ya yang berusaha untuk menggapai ya daratan atau pegunungan pun tidak bisa. Semuanya tertutup oleh air. Masya Allah, ya, semua tertutup oleh air. Kemudian, ya, semua pengikut Nabi Nuh selamat, ya, yang selamat berlayar di atas kapal yang besar karena mereka beriman kepada Allah semata. Yang ikut bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam hanyalah orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah. Sedangkan yang lainnya mereka semua mati dan binasa karena menyekutukan Allah, karena berbuat syirik kepada Allah dengan berhala dan tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka teman-teman semua jangan sampai kita semua berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan adalah pemicu bencana, ya. Yang dapat mengundang bencana Allah itu, yang dapat mengundang azab Allah itu adalah kesyirikan. Kita sering melihat orang masih melihat ya di dalam negeri kita orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka hendaknya kita mendakwahinya, menasehatinya. Jangan sampai dengan kesyirikan yang ia perbuat membuat kita semua tertimpa bencana. Maka Allah Ta'ala berfirman di sini, ya, Allah mengutip doa Nabi Nuh alaihissalam ketika di atas perahu, itu Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Ya, teman-teman hafalkan ya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Ya, sekali lagi. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, itu adalah doa Nabi Nuh ketika berada di atas kapal. Di sini ada kesimpulan teman-teman semua di kotak yang bawah. Pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam banyak yang menyembah berhala. Dan kita sudah tahu kesyirikan pertama itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam selalu mengajak kaumnya agar menyembah Allah semata. Nabi yang pertama kali mengajak suatu kaum untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya belum ada ya, belum ada. Kemudian yang keempat, orang-orang beriman yang akan selamat di dunia dan akhirat. Ya, hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang Allah selamatkan di dunia maupun di akhirat. Ingat lagi tadi Pak Fik bilang bahwa kesyirikan adalah yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, yang dapat mengundang azab Allah. Jadi jangan sampai berbuat syirik. Yang terakhir nomor 5, orang kafir akan mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Ya, kebalikannya untuk orang-orang yang musyrik, untuk orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka murka, ya, azab di dunia maupun di akhirat, ya. Baik. Kemudian teman-teman semua, dan terakhir kita masuk ya ke pembahasan terakhir di hari ini, yaitu pelajaran ke-15 tentang surat Al-Falaq. Dan ini adalah materi kita yang terakhir teman-teman semua, surat Al-Falaq. Dan nanti pelajaran selanjutnya kita hanya akan mereview, mengulang-ulang yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang sudah ada. Oke, masuk ke pelajaran 15 tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat yang ke-113. Kemarin surat An-Nas ada surat ke-114. Surat Al-Falaq mundur sedikit ya, yaitu surat ke-113. Dan surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Waktu subuh. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Tentunya teman-teman semua sudah banyak yang hafal tentang surat Al-Falaq ya. Ada 5 ayat. Oke, kita akan coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Ya, itu adalah surat Al-Falaq. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Ya, dari kejahatan makhluk yang diciptakan, ya, yang Allah ciptakan. Jadi ada makhluk-makhluk yang juga jahat yang Allah ciptakan. Di antara lainnya adalah jin, ya, dan iblis, juga syaitan, ya. Nah, itu adalah makhluk-makhluk yang jahat, ya. Walaupun tidak jin semuanya, tidak semua jahat teman-teman semua. Kemudian wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, itu kenapa kita semua diperintahkan untuk masuk dalam rumah teman-teman semua. Jangan di luar rumah ketika di malam hari, karena tadi banyak kejahatan yang terjadi di malam hari. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan, ya, wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, ya. Di sini maksudnya adalah para wanita-wanita, ya, yang memiliki sihir untuk menjahati manusia, ya. Itu adalah contohnya seperti para dukun, ya, dukun-dukun yang menyebarkan kesyirikan dan juga sihir. Nah, kita meminta pertolongan dan berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Wa min syarri hasidin iza hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad.
dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, teman-teman semua, surat Al-Falaq ini menjadi salah satu surat yang Allah jadikan zikir di waktu pagi dan waktu petang untuk menghindari kita dari tadi sihir ya, dan juga ancaman orang-orang yang dengki. Oke, itu aja pembelajaran dari Pak Faik untuk hari ini tentang sepenggal kisah Nabi Nuh ya. Akhir pembahasan kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga surat Al-Falaq ya. Silakan teman-teman semua kerjakan ya. Halaman 70-nya saja. Halaman 70-nya saja. Yang halaman 72-nya tidak perlu teman-teman kerjakan. Itu untuk kesempatan yang lain ya. Untuk kesempatan yang lain. Oke? Cukup halaman 70 saja. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.